Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang gadis yang ditinggalkan orang tuanya sejak muda, namun tetap kuat menjalani hidup sendirian? Inilah kisah Anissa. Seorang wanita muda cantik asal Indonesia yang hidup sendiri di rumah sederhana milik keluarganya. Meski ia sendirian, namun hampir semua tetangganya menganggapnya sudah seperti keluarga sendiri. Sifat Anissa yang sopan, ramah, dan suka menolong orang lain membuat semua orang merasa dekat dengannya. Namun kebahagiaan sederhana itu menyimpan luka yang dalam. Kedua orang tua Anissa telah meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku kuliah. Sejak saat itu, Anissa harus membiasakan diri hidup tanpa sosok ayah dan ibu yang selalu mendukungnya. Rumah peninggalan orang tuanya kini hanya berisi dirinya seorang. Malam-malam sepi sering ia lewati dengan menahan air mata, meski di hadapan orang lain Anissa selalu tersenyum. Anissa sebenarnya berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu. Orang tuanya dahulu memiliki usaha yang cukup berhasil. Namun setelah kepergian mereka, semua tanggung jawab jatuh di pundaknya. Ia sadar, meskipun ada sedikit peninggalan, tidak akan cukup untuk membangun cita-cita besar yang ia impikan. Anissa memiliki mimpi tinggi, ia ingin memiliki perusahaan sendiri. Bukan sekadar bekerja untuk orang lain, ia ingin menjadi pemimpin yang bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Namun semakin dewasa, ia menyadari betapa beratnya mewujudkan impian itu di tanah kelahirannya. Biaya yang besar, peraturan yang rumit, hingga pajak yang selalu membayangi membuatnya merasa langkahnya tertahan. Meskipun begitu, Anissa tidak pernah kehilangan semangat. Ia selalu berusaha mencari jalan keluar, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, dan tetap bekerja keras dalam setiap kesempatan kecil yang ia temukan. Hari-hari Anissa diisi dengan rutinitas yang sederhana. Pagi ia bangun, membersihkan rumah, lalu kadang membantu tetangganya berjualan atau menjaga anak kecil saat orang tuanya sibuk. Anissa bukan tipe gadis yang hanya duduk diam. Ia selalu ingin berguna bagi orang lain. Karena itulah banyak tetangga menyayanginya. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menganggap Anissa seperti anak sendiri. Tetapi di balik semua kebaikan dan kehangatan itu, hati Anissa menyimpan keinginan yang lebih besar. Ia ingin merantau, mencari pengalaman dan rezeki di negeri orang. Bagi Anissa, itu bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan uang lebih, melainkan sebuah langkah awal menuju impian besarnya. Ia ingin mencari modal, pengalaman, dan kesempatan yang mungkin tidak ia dapatkan di tanah kelahirannya. Malam itu, di kamar kecilnya, Anissa termenung lama. Ia menatap foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik pelan, "Ayah, Ibu, doakan Anissa ya. Suatu hari Anissa ingin membuat kalian bangga. Anissa tidak mau terus hidup begini. Anissa ingin berjuang, walau harus jauh dari rumah." Tetangga-tetangga yang sudah lama mengenalnya sempat heran saat Anissa mulai mencari informasi tentang pekerjaan ke luar negeri. Biasanya yang pergi merantau adalah mereka yang tidak punya pilihan lain. Tapi Anissa, gadis berpendidikan dengan wajah cantik dan sopan santun, justru ingin mengambil jalan yang penuh resiko. Ada yang mencoba menasihati, ada yang mendukung, namun tekad Anissa sudah bulat. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi sebuah agen penyalur tenaga kerja resmi. Niat awalnya ia hanya ingin mencari tahu, tetapi siapa sangka Allah membukakan jalan. Agen tersebut mengatakan bahwa saat ini di Arab sedang membutuhkan karyawan untuk posisi manajer perusahaan. Tentu bukan posisi yang mudah, tapi karena Anissa memiliki latar belakang pendidikan yang baik, ia ditawari untuk mengajukan diri. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Anissa pun mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Saat keluar dari kantor agen itu, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Entah ke arah mana, ia tidak tahu, tapi ia percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Hari-hari berikutnya Anissa lewati dengan penuh persiapan. Ia belajar bahasa, membaca tentang budaya Arab, dan mulai menata barang-barangnya. Tetangga-tetangga dekatnya semakin sering datang, memberi semangat, bahkan berjanji akan selalu menjaga rumah peninggalan orang tuanya.
Mereka ingin memastikan Anissa tidak merasa sendirian. Hingga pada suatu pagi, kabar itu akhirnya datang. Agen penyalur menghubungi Anissa, mengatakan bahwa permohonannya diterima. Ia resmi diberangkatkan ke Arab untuk bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Mendengar itu, tubuh Anissa bergetar. Air matanya menetes. Inikah jawaban dari semua doaku? Bisiknya lirih. Ia tahu, sebentar lagi ia akan meninggalkan tanah kelahirannya, tetangga-tetangga yang sudah seperti keluarga, dan rumah penuh kenangan. Namun ia yakin, langkah ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Pagi itu, suasana di rumah Anissa terasa berbeda. Sejak subuh, beberapa tetangga sudah datang silih berganti. Ada yang membawakan makanan, ada yang membantu menyiapkan koper, bahkan ada yang sekadar datang untuk mengucapkan doa dan selamat jalan. Rumah sederhana itu mendadak ramai, penuh dengan wajah-wajah yang begitu menyayangi Anissa. Anissa berdiri di ruang tamu dengan balutan gamis sederhana warna biru muda. Wajahnya cantik, tapi terlihat jelas ada gurat haru di matanya. Ia berusaha menahan air mata, namun setiap kali ada tetangga yang memeluknya erat, rasanya tangis itu ingin pecah. Anissa, jangan lupa jaga diri ya di sana, ucap Bu Yani, tetangga yang sudah menganggap Anissa seperti anak sendiri. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan telepon. Rumah ini akan tetap kami jaga. Anissa mengangguk pelan. Terima kasih Bu, doakan Anissa supaya kuat dan selamat sampai tujuan. Semoga Allah mudahkan jalannya. Sebelum berangkat, Anissa sempat masuk ke kamar sebentar. Ia menatap sekelilingnya, seolah ingin mengingat setiap sudut ruangan itu. Foto orang tuanya kembali ia genggam, lalu ia peluk erat di dada. Ayah, Ibu, restui langkah Anissa. Anissa pergi bukan untuk meninggalkan rumah ini, tapi untuk mencari jalan agar rumah ini tetap hidup dengan doa dan perjuangan. Beberapa tetangga mengantar Anissa ke bandara. Perjalanan menuju kota besar itu penuh keheningan. Mobil yang membawa mereka terasa sesak oleh perasaan haru, meski tak seorang pun berani banyak bicara. Hanya suara tas koper yang beradu sesekali, dan hembusan napas berat dari masing-masing penumpang. Sesampainya di bandara, Anissa melihat gedung besar yang menjulang dengan keramaian orang-orang yang lalu lalang. Hatinya semakin berdebar. Tangannya dingin, namun matanya penuh keyakinan. Ia tahu, inilah langkah awal menuju kehidupan yang sama sekali baru. Saat tiba waktunya masuk ruang keberangkatan, pelukan demi pelukan kembali ia terima. Tangis beberapa tetangga pun pecah, seolah melepas seorang putri kandung sendiri. Anissa pun tak bisa menahan air matanya lagi. Bu Yani, Pak RT, semua tetangga, doakan Anissa ya. Insya Allah, kalau Allah izinkan, Anissa ingin pulang dengan membawa kebanggaan untuk kita semua, ucapnya terbata-bata. Dengan langkah berat, Anissa melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Setiap langkah seperti meninggalkan potongan kenangan yang sulit ia lepaskan. Ia tahu, saat pesawat itu lepas landas, ia akan benar-benar sendirian di negeri orang. Beberapa jam kemudian, suara pengumuman menggema di dalam pesawat. Selamat datang di penerbangan menuju Arab. Suara pramugari itu membuat dada Anissa semakin berdegup kencang. Ia menutup mata sebentar, berdoa lirih. Ya Allah, bimbinglah langkahku. Lindungi aku di negeri orang. Jangan biarkan aku kehilangan arah. Perjalanan panjang itu terasa campur aduk. Ada rasa takut, ada harapan, ada pula semangat yang membuncah. Sesekali Anissa menatap jendela, melihat awan putih yang bergulung-gulung, seolah menjadi saksi bisu atas perjalanan besar yang sedang ia tempuh. Setelah berjam-jam mengudara, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Arab. Begitu pintu pesawat terbuka, udara panas menyergap wajah Anissa. Suasana di luar begitu berbeda. Orang-orang dengan jubah panjang dan bahasa asing berlalu lalang. Suara pengumuman bandara pun terdengar asing di telinganya. Namun di tengah kebingungan itu, Anissa melihat seorang pria Arab berdiri tegak sambil memegang papan nama bertuliskan, Welcome, Anissa. Pria itu berwajah tampan dengan sorban rapi di kepalanya. Tatapannya tajam namun penuh wibawa. Dialah Fahd,
pemilik perusahaan besar tempat Anissa akan bekerja. Dengan langkah sedikit ragu, Anissa menghampiri pria itu. "Assalamualaikum, saya Anissa," ucapnya pelan, mencoba terdengar percaya diri. Fahd menoleh dan tersenyum singkat. "Waalaikumsalam. Selamat datang di Arab, Anissa. Perjalananmu baik-baik saja?" Tanyanya dengan bahasa Inggris yang jelas. Anissa mengangguk meski masih canggung. "Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menjemput saya." Fahd lalu mempersilakan Anissa mengikuti langkahnya. Dari bandara menuju mobil mewah yang sudah menunggu, Anissa tidak henti-hentinya berdoa dalam hati. Ia sadar perjalanannya baru saja dimulai. Dan di hadapannya kini, ada pria asing yang kelak akan memegang peran besar dalam jalan hidupnya. Perjalanan dari bandara menuju kota besar Arab itu terasa begitu panjang bagi Anissa. Duduk di kursi penumpang mobil mewah, ia hanya bisa menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berlapis kaca berkilauan diterpa cahaya matahari. Jalanan lebar penuh dengan mobil-mobil mewah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di kampung halaman. Semua terasa begitu asing, seolah ia masuk ke dunia lain. Fahd, pria Arab muda yang duduk di samping sopir, sesekali melirik Anissa. Dengan suara tegas namun tenang, ia mulai bertanya, "Anissa, boleh aku tahu sedikit tentang latar belakangmu? Apa yang membuatmu berani datang jauh ke negeri ini?" Anissa menelan ludah sebelum menjawab. "Saya berasal dari Indonesia, Tuan. Sejak kedua orang tua saya meninggal, saya hidup sendiri. Awalnya saya bercita-cita ingin membangun perusahaan sendiri di tanah air, tapi saya sadar itu sulit tanpa modal. Karena itu, saya beranikan diri merantau. Saya ingin mencari pengalaman dan kesempatan." Fahd mengangguk singkat. Tatapannya sedikit berubah, seolah ia mulai menaruh rasa kagum. "Keberanianmu luar biasa. Banyak orang datang ke negeri ini hanya untuk mencari pekerjaan, tapi jarang ada yang punya cita-cita besar sepertimu." Anissa menunduk sopan. "Saya hanya percaya, Tuan. Selama kita berusaha dan berdoa kepada Allah, pasti ada jalan." Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi menjulang, megah dengan kaca-kaca berkilauan. Logo perusahaan besar terpampang jelas di bagian atasnya. Jantung Anissa berdegup kencang. Inilah tempat yang akan menjadi awal dari semua perjuangannya. Namun Fahd tidak langsung mengajaknya masuk. "Kamu baru sampai, pasti lelah. Untuk malam ini, lebih baik kamu beristirahat dulu. Kami sudah menyiapkan apartemen untukmu. Besok pagi barulah kamu mulai bekerja." Anissa sedikit terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Terima kasih, Tuan. Itu sangat membantu." Malam itu di apartemen, Anissa termenung lama di balkon kecil. Dari lantai tinggi, ia melihat lampu-lampu kota Arab yang berkilauan. Udara panas masih terasa, tapi hatinya campur aduk antara cemas dan semangat. "Ya Allah, aku yakin Engkau membawaku ke sini bukan tanpa alasan. Bimbinglah langkahku," bisiknya lirih sebelum akhirnya terlelap. Keesokan paginya, Anissa resmi memulai hari pertamanya di perusahaan besar itu. Ia mengenakan pakaian formal sederhana, namun tetap anggun. Rambutnya ia ikat rapi, wajahnya tanpa banyak riasan, hanya senyum tulus yang membuat penampilannya semakin memikat. Saat masuk ke dalam gedung, banyak pasang mata langsung tertuju padanya. Beberapa karyawan berbisik-bisik, ada yang kagum, tapi ada pula yang tatapannya penuh iri. Bagi sebagian orang, kehadiran manajer baru yang masih muda dan berasal dari negeri jauh itu seperti ancaman. Fahd memperkenalkan Anissa di ruang rapat besar. "Ini Anissa, manajer baru kita. Mulai hari ini, dia akan memimpin salah satu divisi penting di perusahaan. Saya harap semua bisa bekerja sama dengan baik." Tepuk tangan terdengar, meski tidak semua ikhlas. Anissa mencoba tetap tersenyum, meski hatinya sedikit bergetar. Ia sadar, tidak semua orang akan mudah menerima kehadirannya. Hari-hari berikutnya berjalan padat. Anissa bekerja keras, mempelajari sistem perusahaan, beradaptasi dengan budaya kerja yang sangat berbeda. Tak jarang ia harus pulang larut malam demi memahami setiap detail pekerjaannya. Namun justru itulah yang membuat beberapa karyawan mulai segan kepadanya. Meski begitu, ada satu orang yang terlihat berbeda, seorang karyawan lama bernama Salma.
Dari awal, tatapannya pada Anissa selalu penuh sinis. Saat Anissa berbicara, Salma sering mengangkat alis, seolah meremehkan. Saat Anissa berusaha ramah, Salma hanya menjawab dingin. Anissa mencoba bersabar. Ia yakin, waktu akan membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang penuh kebencian. Suatu sore, setelah semua rapat selesai, Anissa kembali ke ruangannya untuk membereskan dokumen. Tanpa ia sadari, dari jauh Salma memperhatikannya dengan tatapan penuh rencana. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, seperti menyimpan sesuatu yang tidak baik. Hari itu, Anissa memang tidak menyangka. Ia pikir semua karyawan hanya butuh waktu untuk menerima dirinya. Namun diam-diam, ada seseorang yang sudah menanamkan niat buruk kepadanya. Sebuah niat yang kelak akan membawa Anissa pada peristiwa menegangkan di balik pintu kamar mandi perusahaan itu. Hari-hari Anissa di perusahaan besar itu semakin padat. Ia terbiasa datang lebih awal, menyiapkan berkas, dan memastikan semua pekerjaan berjalan lancar. Setiap kali Fahd memantau rapat atau mengecek laporan, ia selalu memberi pujian kecil. Walau singkat, pujian itu membuat Anissa semakin bersemangat. Namun di balik kerja kerasnya, Anissa mulai merasakan ada suasana yang tidak nyaman. Beberapa karyawan terlihat masih sulit menerima kehadirannya. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Salma. Sejak awal, tatapan Salma pada Anissa seolah menyimpan api. Ia kerap berbisik-bisik dengan rekan lain sambil melirik ke arah Anissa, membuat suasana kerja terasa kaku. Suatu siang, saat istirahat, Anissa mencoba duduk bersama beberapa karyawan lain di kantin. Ia menyapa sopan, menanyakan kabar, bahkan tersenyum ramah. Sebagian membalas dengan senyum, tetapi Salma hanya menatap dingin. Hebat sekali ya, baru datang sudah langsung jadi manajer, ucap Salma dengan nada menyindir. Padahal banyak dari kita yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Anissa tersentak, tapi ia menahan diri. Saya masih banyak belajar. Saya harap kita bisa saling bekerja sama, jawabnya tenang. Beberapa karyawan lain mencoba menengahi, tapi jelas terlihat bahwa Salma tidak menyukai kehadiran Anissa. Hari-hari berikutnya, situasi semakin pelik. Setiap kali Anissa melakukan kesalahan kecil, Salma selalu mengomentari dengan nada pedas. Namun ketika Anissa berhasil menyelesaikan pekerjaan sulit, Salma memilih diam, seolah tidak ingin mengakui kehebatan manajer baru itu. Sampai pada suatu sore yang tak pernah Anissa lupakan. Setelah rapat panjang, ia merasa ingin ke toilet sebelum pulang. Kantor sudah mulai sepi, hanya beberapa orang yang masih berada di lantai itu. Anissa masuk ke salah satu bilik toilet dan meletakkan tas kecilnya di gantungan. Tak lama setelah ia masuk, terdengar suara samar di luar. Seperti langkah kaki yang mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu biliknya. Anissa sempat diam, mencoba memastikan. Tiba-tiba, terdengar suara klik. Pintu bilik terkunci dari luar. Anissa panik. Ia mencoba memutar kunci dari dalam, tetapi pintu itu tetap tak bisa dibuka. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mengetuk pintu keras-keras sambil berteriak, "Tolong! Ada orang di sini. Tolong bukakan pintunya." Suasana koridor kantor yang sepi membuat suaranya menggema, namun tidak ada yang menjawab. Anissa semakin cemas. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi." Beberapa menit berlalu, hingga langkah kaki terdengar dari arah lain. Rupanya Fahd baru saja hendak masuk ke toilet yang letaknya bersebelahan. Ia menghentikan langkahnya ketika mendengar suara ketukan panik dan teriakan lirih dari dalam. "Siapa di dalam? Apa yang terjadi?" tanya Fahd lantang. Suara Anissa terdengar serak. "Tuan Fahd, ini saya, Anissa. Pintu terkunci dari luar. Tolong buka pintunya." Wajah Fahd langsung berubah tegang. Tanpa pikir panjang, ia mencoba memaksa kunci pintu itu. Namun pintu tetap tidak bergerak. Ia lalu memanggil petugas keamanan yang kebetulan lewat. Dengan alat sederhana, pintu itu akhirnya berhasil didobrak. Begitu terbuka, Anissa terlihat pucat dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menenangkan napasnya. Fahd segera menatapnya penuh kekhawatiran. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya serius.
Anissa mengangguk pelan, meski suaranya bergetar. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Tapi tiba-tiba pintunya terkunci dari luar. Fahd menatap sekeliling dengan sorot tajam. Wajahnya jelas menunjukkan kemarahan yang ditahan. Tenanglah, Anissa. Aku janji, aku akan mencari tahu siapa yang berani berbuat seperti ini padamu. Malam itu, Anissa pulang dengan hati yang masih berdebar. Kejadian itu membuatnya sadar, ternyata tidak semua orang di perusahaan itu bisa menerima kehadirannya dengan lapang dada. Namun ia juga merasakan sesuatu yang berbeda, perhatian tulus dari Fahd yang semakin membuat hubungan mereka tak biasa. Sementara itu, di sudut ruangan kantor yang sudah gelap, Salma berdiri dengan wajah dingin. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Seolah puas dengan apa yang baru saja ia lakukan, meski ia tak sadar, langkah liciknya mulai meninggalkan jejak yang kelak akan membongkar semuanya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Banyak karyawan berbisik-bisik, seolah kabar tentang Anissa yang terkunci di toilet sudah menyebar cepat. Beberapa terlihat iba, namun ada pula yang hanya mengangkat bahu, seakan tidak peduli. Fahd sendiri datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, menunjukkan bahwa ia tidak main-main dengan insiden itu. Ia langsung memanggil kepala keamanan kantor ke ruangannya. Aku ingin rekaman CCTV semalam, terutama di koridor toilet lantai 3, perintah Fahd dengan nada dingin. Petugas itu segera menunduk dan mengangguk. Baik tuan, akan saya siapkan. Sementara itu, Anissa yang masih diliputi rasa cemas mencoba tetap fokus bekerja. Namun, setiap kali mengingat momen ketika ia terkunci di bilik sempit itu, tubuhnya masih gemetar. Ia menutup mata sebentar, berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah oleh rasa takut." Beberapa jam kemudian, Fahd memanggil Anissa ke ruangannya. Saat ia masuk, terlihat layar besar di meja kerja Fahd sudah menampilkan rekaman CCTV malam sebelumnya. "Anissa, duduklah," ucap Fahd pelan namun serius. Anissa menurut. Jantungnya berdegup kencang. Saat video diputar, terlihat jelas sosok seorang wanita mendekati pintu toilet, menoleh kanan-kiri, lalu dengan cepat mengunci pintu dari luar. Wajahnya sempat menoleh ke arah kamera, meski hanya sebentar. Tapi itu sudah cukup untuk mengenali siapa dia. Mata Anissa membelalak. "Itu Salma." Fahd mengangguk perlahan. "Benar. Aku sudah menduganya. Dari awal dia memang menunjukkan sikap tidak suka padamu." Anissa menunduk. Ia merasa perih di dadanya. "Kenapa harus sejauh itu? Apa salah saya padanya?" Fahd menatapnya dalam-dalam. "Kau tidak salah apa-apa, Anissa. Justru karena kau tidak salah, dia iri. Orang seperti Salma tidak bisa melihat orang lain lebih maju darinya." Keesokan harinya, seluruh karyawan dikumpulkan di aula perusahaan. Suasana hening saat Fahd berdiri di podium dengan wajah tegas. Salma pun ada di barisan, terlihat sedikit gelisah meski mencoba menyembunyikannya. "Aku ingin menyampaikan sesuatu," kata Fahd dengan suara lantang. "Perusahaan ini dibangun atas dasar kerja keras, kepercayaan, dan kejujuran. Tidak ada tempat bagi mereka yang berusaha menjatuhkan rekan kerja dengan cara kotor." Seisi ruangan hening. Semua pasang mata menatap Fahd dengan penuh perhatian. "Lewat rekaman CCTV, kami telah menemukan siapa yang dengan sengaja mengunci salah satu karyawan di toilet semalam. Itu adalah tindakan berbahaya dan tidak bisa ditoleransi." Fahd berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah Salma. "Mulai hari ini, Salma resmi diberhentikan dari perusahaan ini." Ruangan sontak riuh. Beberapa karyawan terkejut, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang saling berbisik. Sementara Salma berdiri dengan wajah merah padam. Ia mencoba membela diri, tapi Fahd memotong tegas. "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatanmu. Pergilah, sebelum aku menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang." Salma akhirnya berjalan keluar dengan langkah berat, wajahnya penuh amarah bercampur malu. Anissa yang duduk di barisan belakang hanya bisa menunduk. Ia tidak menyangka Fahd akan sekeras itu dalam mengambil keputusan. Namun di hatinya, ia merasa lega sekaligus bersyukur.
Allah benar-benar menolongnya, menunjukkan kebenaran di saat ia hampir merasa putus asa. Sejak kejadian itu, pandangan karyawan lain terhadap Anissa perlahan berubah. Banyak yang mulai menghargainya, bahkan beberapa yang dulu ragu kini mendekat, menawarkan bantuan atau sekadar menyapa ramah. Mereka menyadari, Anissa bukanlah pesaing yang harus dijatuhkan, melainkan sosok pekerja keras yang layak dihormati. Dan di sisi lain, hubungan Anissa dengan Fahd semakin dekat. Bukan hanya karena posisi mereka sebagai pemimpin dan manajer, tetapi juga karena peristiwa itu membuat mereka lebih sering berinteraksi. Fahd mulai menunjukkan perhatian kecil, menanyakan kabarnya, memastikan ia pulang ditemani sopir, bahkan sesekali mengajaknya makan siang untuk membicarakan pekerjaan. Namun di balik semua itu, hati Anissa sering bergetar. Ia tahu dirinya harus tetap profesional, tapi sulit menolak kenyataan bahwa ia mulai merasa nyaman berada di dekat Fahd. Sementara Fahd, meski selalu menjaga wibawa, diam-diam menaruh rasa kagum yang semakin tumbuh setiap hari. Bagi Fahd, keberanian, kesopanan, dan keteguhan hati Anissa bukan hal biasa. Itu membuatnya berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Anissa tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya di negeri asing ini baru saja dimulai. Dan peristiwa di Thailand hanyalah awal dari jalan panjang yang akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kejadian itu, suasana kantor perlahan berubah. Anissa tidak lagi dipandang rendah. Justru semakin banyak karyawan yang mendekat, menghargai, bahkan diam-diam menaruh rasa kagum atas kerja keras dan keteguhannya. Meski begitu, Anissa tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan dirinya, melainkan selalu berkata, "Semua ini bukan karena saya, tapi karena Allah memberi jalan." Fahd pun semakin sering memperhatikan Anissa. Setiap kali ia berjalan melewati ruang kerja Anissa, pandangannya sejenak berhenti. Ada sesuatu pada gadis Indonesia itu yang berbeda dari wanita lain yang pernah ia temui. Kesopanan, kesabaran, dan kecerdasannya membuat hati Fahd perlahan terikat, meski ia tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Suatu siang, Fahd mengetuk pintu ruangan Anissa. "Bolehkah aku mengajakmu makan siang hari ini? Kita perlu membicarakan beberapa rencana perusahaan," ucapnya dengan nada santai. Anissa menatapnya sejenak, sedikit ragu, lalu tersenyum sopan. "Baik tuan. Kalau itu memang tentang pekerjaan." Mereka pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Anissa merasa canggung duduk di meja yang dihiasi lilin dan bunga segar, sementara musik lembut mengalun di latar belakang. Namun Fahd berusaha membuat suasana cair. "Kau tahu, Anissa," kata Fahd sambil menatapnya, "tidak banyak orang yang berani merantau sejauh ini demi impiannya. Aku salut dengan keberanianmu." Anissa menunduk malu. "Saya hanya berusaha, tuan. Kalau tidak mencoba, bagaimana saya tahu takdir Allah untuk saya?" Fahd tersenyum. "Kau selalu menyebut nama Allah di setiap kata-katamu. Itu membuatku kagum. Jarang ada orang yang tetap rendah hati meski punya kemampuan." Pembicaraan mereka siang itu terasa hangat, bukan sekadar tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup, keluarga, dan mimpi. Fahd bercerita tentang ayahnya yang dulu membangun perusahaan dari nol, lalu meninggal saat Fahd masih muda. Sementara Anissa bercerita tentang masa lalunya, tentang kehilangan orang tua saat kuliah, dan bagaimana tetangganya di kampung menjadi seperti keluarga pengganti. Hari-hari setelah itu, kedekatan mereka semakin terlihat. Fahd sering mengajak Anissa berdiskusi langsung, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditangani oleh manajer lain. Karyawan mulai berbisik-bisik, tapi tidak ada yang berani menuduh apa-apa. Mereka tahu, Fahd bukan tipe orang yang mudah didekati, dan jika ia memberi perhatian pada seseorang, pasti ada alasan kuat di baliknya. Di sisi lain, hati Anissa sering bimbang. Ia merasakan kenyamanan yang berbeda setiap kali bersama Fahd, tapi ia takut perasaan itu hanya sepihak. Ia tidak ingin dirinya hanyut dalam harapan yang mungkin tidak pernah terwujud. Setiap malam, ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika ini baik untukku, dekatkanlah. Tapi jika ini buruk, jauhkanlah aku dengan cara yang terbaik." Namun tanda-tanda itu semakin jelas. Suatu malam, setelah rapat panjang, Fahd menawarkan diri mengantar Anissa pulang ke apartemennya.
Jalanan kota Arab berkilauan oleh lampu-lampu malam. Suasana di dalam mobil hening, hanya suara mesin yang terdengar. Tiba-tiba Fahd berkata pelan, "Anissa, kau tahu, sejak pertama kali aku bertemu denganmu di bandara, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Dan semakin lama aku mengenalmu, perasaan itu semakin kuat." Anissa terdiam. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya memanas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Fahd menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Aku tahu kita berbeda budaya, berbeda bangsa. Tapi aku juga tahu, rasa hormat, ketulusan, dan iman adalah bahasa yang sama dimanapun. Dan kau punya semuanya." Anissa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, ia sadar, benih perasaan di antara mereka bukan lagi sekadar bayangan. Sesuatu yang selama ini ia takutkan, ternyata benar adanya. Namun Anissa juga tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Perbedaan status, adat, dan pandangan orang lain bisa menjadi rintangan besar. Tapi hatinya berbisik, jika Allah yang menakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Hari-hari di perusahaan terus berjalan, namun kini suasana hati Anissa terasa berbeda. Setiap kali ia masuk ke ruang kerja, ada saja momen kecil yang membuatnya berdebar. Kadang Fahd hanya lewat sekilas dan menatapnya, kadang ia memberikan senyum tipis yang membuat dunia seolah berhenti sesaat. Meski begitu, Anissa tetap berusaha profesional. Ia tidak ingin gosip berkembang di antara karyawan. Setiap kali ada yang mencoba menggoda dengan pertanyaan, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat. Namun dalam hati, ia tahu bahwa perasaan itu semakin tumbuh, semakin sulit disembunyikan. Suatu sore, setelah sebuah rapat besar selesai, Fahd memanggil Anissa untuk berbicara empat mata di ruangannya. "Anissa," ucapnya dengan suara lembut namun penuh wibawa, "aku ingin kau memimpin proyek baru perusahaan. Proyek ini penting, dan aku percaya hanya kau yang bisa menanganinya." Anissa terdiam sejenak. "Apakah Tuan yakin? Saya masih baru di sini, mungkin ada manajer lain yang lebih berpengalaman." Fahd menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kau berbeda, aku percaya padamu. Kau punya cara kerja yang jujur, tegas, dan penuh dedikasi. Itu yang dibutuhkan." Mendengar kata-kata itu, hati Anissa bergetar. Ia tahu, keputusan Fahd bukan hanya soal pekerjaan. Ada rasa percaya yang lebih dalam di balik tatapan mata itu. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin nyata. Fahd sering datang ke ruang kerja Anissa untuk menanyakan kabar proyek, meski sebenarnya ia bisa saja mengutus orang lain. Kadang ia mengajak Anissa makan siang dengan alasan membicarakan detail pekerjaan. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik lebih keras. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Namun Anissa berusaha menutup telinga. Ia hanya fokus pada tugasnya, meski dalam hati tak bisa memungkiri bahwa dirinya memang mulai jatuh hati. Malam itu, setelah selesai memeriksa laporan proyek, Anissa duduk di balkon apartemennya. Kota Arab terlihat gemerlap, lampu-lampu menghiasi gedung-gedung tinggi. Angin panas gurun berhembus lembut. Di tangannya, ia menggenggam tasbih kecil pemberian ibunya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "apakah ini jalan yang engkau pilihkan untukku? Aku takut berharap, tapi aku juga tidak bisa memungkiri rasa ini." Beberapa hari kemudian, Fahd mengundang Anissa ke sebuah jamuan resmi perusahaan. Malam itu, Anissa mengenakan gaun panjang berwarna lembut yang menutupi tubuhnya dengan anggun. Rambutnya ia sanggul sederhana, wajahnya hanya dipoles sedikit riasan. Namun kecantikannya memancar, membuat banyak tamu undangan menoleh kagum. Fahd yang berdiri di sisi panggung tidak bisa menyembunyikan tatapan bangganya. Saat memperkenalkan Anissa kepada beberapa kolega penting, ia berkata, "Inilah manajer terbaik kami. Tanpa dia, proyek besar ini tidak akan berjalan lancar." Anissa menunduk malu, namun dalam hati ia merasakan sesuatu yang hangat. Kata-kata Fahd bukan sekadar pujian di depan orang banyak, tapi juga pengakuan yang membuat dirinya merasa dihargai sepenuh hati. Sepulang dari jamuan itu, di dalam mobil yang melaju tenang melewati jalanan malam, Fahd tiba-tiba berkata pelan, "Anissa, aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaan ini. Aku menghormatimu, mengagumimu, dan aku ingin kau tahu, aku mencintaimu."
Anissa terkejut, matanya membesar. Suasana dalam mobil seketika hening, hanya suara detak jantung yang terasa begitu keras di telinganya. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tuan Fahd, saya tidak pernah menyangka mendengar kata-kata itu. Saya hanya seorang gadis sederhana dari Indonesia. Bagaimana mungkin? Fahd menyentuh dadanya dengan tangannya sendiri. Cinta tidak pernah peduli asal atau status, Anissa. Yang aku lihat hanyalah hatimu. Dan hatimu jauh lebih berharga dari semua harta yang aku miliki. Malam itu, langit kota Arab menjadi saksi. Benih cinta yang selama ini tumbuh diam-diam akhirnya terucap dengan jelas. Meski masih ada jalan panjang di depan, Anissa tahu, takdir Allah sudah mulai mempertemukan dua hati yang berbeda bangsa namun sama dalam ketulusan. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah menjadi lembaran baru bagi Anissa dan Fahd. Meski keduanya sepakat untuk tetap menjaga profesionalitas di kantor, namun perasaan yang terjalin di hati mereka tak lagi bisa dipungkiri. Senyum kecil, tatapan singkat, atau perhatian sederhana kini terasa lebih dalam maknanya. Anissa sering terbangun malam-malam, merenung lama di kamarnya. Ya Allah, bisiknya lirih sambil memegang tasbih kecil peninggalan ibunya, apakah benar ini jalan MU? Aku takut ini hanya mimpi, tapi aku juga merasa engkau tengah mengatur takdirku. Waktu berjalan cepat. Proyek besar yang dipimpin Anissa berhasil diluncurkan dengan sukses. Perusahaan semakin berkembang, dan posisi Anissa makin dihormati. Di balik semua itu, Fahd semakin mantap dengan keputusannya. Ia tahu, gadis sederhana dari Indonesia itu bukan hanya sekadar karyawan, melainkan wanita yang ingin ia jadikan pendamping hidup. Suatu malam, Fahd mengundang Anissa ke sebuah restoran yang tenang dengan pemandangan kota dari ketinggian. Lampu-lampu kota berkilau seperti bintang di bawah sana. Suasananya hangat, seolah Allah memang menyiapkan waktu itu dengan sempurna. Anissa, ucap Fahd pelan sambil menatap matanya, aku sudah lama memikirkannya. Aku tidak ingin lagi menunda. Aku ingin kau menjadi istriku. Anissa terdiam. Air matanya langsung mengalir. Hatinya bergetar hebat. Tuan Fahd, apakah benar? Saya hanya seorang gadis yatim, jauh dari negeri sendiri. Apakah keluarga Tuan akan menerimanya? Fahd tersenyum lembut. Anissa, yang terpenting bukan siapa keluargamu, melainkan siapa dirimu. Aku yakin Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku selamanya. Malam itu, dengan hati bergetar, Anissa menerima lamaran itu. Ia berdoa dalam hati, bersyukur atas jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia itu tersebar luas. Undangan pernikahan Fahd dan Anissa disebar ke berbagai kalangan. Di kampung halaman Anissa di Indonesia, kabar itu membuat tetangganya terkejut sekaligus haru. Mereka yang dulu mengantar Anissa ke bandara, kini menerima undangan resmi pernikahan gadis yang mereka sayangi, yang kini akan menikah dengan seorang pengusaha Arab kaya raya. Subhanallah, benar-benar tak disangka, ucap Bu Yani sambil menitikkan air mata saat menerima undangan itu. Anissa yang dulu kita antar dengan doa, kini benar-benar menemukan kebahagiaannya. Hari pernikahan pun tiba. Suasana megah terpancar di sebuah aula besar di Arab. Dekorasi indah dengan nuansa putih dan emas menghiasi ruangan. Para tamu undangan berdatangan, mulai dari tokoh-tokoh penting, kolega bisnis, hingga tetangga-tetangga Anissa yang khusus diundang dari Indonesia. Mereka duduk dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan gadis sederhana yang dulu mereka kenal kini berdiri anggun di pelaminan. Anissa tampil mempesona dalam balutan gaun pengantin panjang berwarna putih yang sederhana namun elegan. Senyumnya lembut, matanya berkilau menahan haru. Di sampingnya, Fahd berdiri gagah dengan pakaian pengantin khas Arab, wajahnya penuh kebanggaan. Akad nikah berlangsung hikmat. Suara ijab kabul yang lantang dari Fahd menggema, diiringi doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan. Saat Anissa resmi menjadi istrinya, tepuk tangan dan takbir membahana di ruangan itu. Air mata Anissa jatuh, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ia menoleh ke arah para tetangganya yang hadir, lalu tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Ayah, Ibu, lihatlah dari surga."
Anissa akhirnya menemukan kebahagiaan. Semua ini karena doa kalian dan karena jalan yang Allah pilihkan. Malam itu, pernikahan mereka bukan hanya menyatukan dua insan berbeda bangsa, melainkan juga menjadi bukti bahwa takdir Allah selalu indah pada waktunya. Dari seorang gadis sederhana yang sendirian, kini Anissa berdiri sebagai istri seorang pria yang mencintainya tulus. Dan di aula besar itu, penuh cahaya dan doa, kebahagiaan mereka menjadi kisah baru yang akan mereka jalani bersama. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti lembaran baru yang penuh warna bagi Anissa. Hidupnya yang dulu sepi, kini dipenuhi kebersamaan. Fahd tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat, pelindung, sekaligus partner dalam mewujudkan mimpi. Rumah tangga mereka berjalan dengan penuh kasih sayang. Fahd selalu memperlakukan Anissa dengan hormat, tidak pernah membedakan dirinya meski Anissa berasal dari negeri jauh. Justru sebaliknya, Fahd bangga memiliki istri yang sederhana, cerdas, dan berhati lembut. Anissa pun berusaha menjalani perannya sebagai istri dengan penuh tanggung jawab. Ia mendampingi Fahd dalam bisnis, memberikan masukan dengan cara yang santun, sekaligus menjaga rumah tangga dengan penuh ketulusan. Tetangga-tetangga di Arab pun perlahan mengenalnya, dan banyak yang kagum dengan pribadinya yang ramah. Suatu sore, Anissa berdiri di balkon rumah megah mereka. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir dan bunga yang ditanam di halaman. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga, lalu tersenyum haru. Ya Allah, inikah jawaban dari semua doaku? Aku tidak pernah menyangka akan berada di titik ini. Engkau memang sebaik-baiknya perencana. Beberapa bulan kemudian, Anissa kembali mengingat kampung halamannya. Ia menghubungi tetangga-tetangga yang dulu mengantarnya ke bandara, memberi kabar tentang kebahagiaannya. Bahkan Fahd berjanji, suatu saat ia akan menemani Anissa pulang ke Indonesia, bersilaturahmi dengan orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidup istrinya. Kehidupan baru itu tidak hanya membawa kebahagiaan pribadi. Bersama Fahd, Anissa mulai mengelola sebuah usaha yang terhubung dengan Indonesia, memberi peluang kerja bagi banyak orang. Mimpinya untuk membangun perusahaan yang bisa membuka jalan bagi orang lain perlahan terwujud, meski jalannya sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan dulu. Hari-hari penuh cinta dan keberkahan itu menjadi bukti bahwa doa seorang hamba yang tulus tidak pernah sia-sia. Kisah Anissa mengajarkan kita bahwa hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tak terduga. Dari seorang gadis yang kehilangan kedua orang tuanya, hidup sendirian, dan harus berjuang di tanah asing, Allah justru membukakan jalan yang indah. Kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati adalah kunci. Anissa tidak menyerah pada kesedihan, ia memilih untuk bangkit, merantau, dan berusaha. Dan ketika ujian datang, baik berupa rasa iri orang lain atau kesepian di negeri asing, ia tetap bertahan dengan doa dan ketulusan. Ingatlah, sahabat Cantika Story, bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Selama kita berusaha, berdoa, dan tidak berhenti berharap, pintu kebahagiaan akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kita duga.